Ini adalah buku sains paling berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa, bahkan seluruh dunia dalam bidang optik. Tanpa buku ini, mungkin sekarang tidak ada yang namanya kamera. Buku ini dibaca oleh Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes, sampai Leonardo da Vinci. Menariknya, buku ini usianya lebih dari 1000 tahun, tapi sampai sekarang masih relevan. Amazing is that we, all around the world, we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are, 1,000 years ago. Siapa penulis buku ini? Orang barat menyebutnya Al-Hazen, sebutan Latin untuk Al-Haytham. Ya, beliau adalah Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan muslim di abad ke-11, di mana ketika itu Islam sedang dalam masa keemasannya. Orang barat menyebutnya the Islamic Golden Age. Allow me to introduce Ibn Al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? Mungkin bagi kalian, Ibnu Al-Haytham bukan siapa-siapa. Bahkan banyak muslim yang tidak kenal beliau. Tapi di Eropa, beliau sangat terkenal, disejajarkan dengan Galileo dan Newton, karena beliau adalah peletak dasar ilmu tentang cahaya. Sehingga Ibnu Al-Haytham disebut sebagai The Fathers of Optics. Karena itu pada tahun 2015, UNESCO pernah mengadakan perayaan The International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham. Salah satu temuan Ibnu Al-Haytham yang paling merevolusi pandangan sains dunia ketika itu adalah bagaimana beliau menjelaskan cara mata kita bekerja. Sebelum adanya beliau, para ilmuwan Yunani seperti Plato dan Euclid percaya bahwa mata mengeluarkan semacam sinar ke arah objek untuk bisa melihat. Hal itu kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Haytham. Justru matalah yang menangkap patulan cahaya sehingga kita bisa melihat. Bahkan beliaulah yang memetakan bagian-bagian mata yang berfungsi mengatur masuknya cahaya, seperti iris, pupil, kornea, dan retina. Temuannya ini bukan sekedar teori. Ibnu Al-Haytham membuktikannya dengan eksperimen. Bahkan eksperimennya yang bisa dibilang cukup sederhana ketika itu menjadi dasar bagi penemuan kamera zaman sekarang, yang pada saat itu disebut kamera obscura. By the way, tahukah kalian, kata kamera berasal dari bahasa Latin yang artinya ruangan, sedangkan obscura artinya gelap. Jadi kamera obscura artinya ruangan gelap. Dinamakan seperti itu karena Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimennya di ruangan gelap saat beliau di penjara. Beliau di penjara karena penguasa Mesir pernah memanggilnya untuk mengatasi banjir Sungai Nil. Namun usahanya dianggap gagal dan sang raja marah, lalu memenjarakannya. Tapi saat di penjara inilah justru jadi momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan bagi perkembangan dunia sains modern. Salah satunya adalah penemuan kamera obscura. Kalau menurut kalian temuan Ibnu Al-Haytham ini biasa saja, perhatikan bahwa Ibnu Al-Haytham bukan sekedar menjelaskan cara kerja mata, tapi sifat dari cahaya itu sendiri.